Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu tugas besar mata kuliah mikroprosesor dan antarmuka yang diampu oleh Bapak Sigit Pramono, STMT. Kami merancang sebuah alat bernama alat pendeteksi kebocoran gas yang dipraktikkan melalui simulasi Tinkercad. Apa tujuan kami membuat alat ini? Dari sekian banyak kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah ledakan gas. Ledakan gas terjadi akibat bocornya gas dari selang atau alat yang sudah kurang layak pakai, atau pemasangan yang salah. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di rumah warga atau restoran, tetapi juga bisa terjadi pada pabrik yang menggunakan gas. Apa manfaat dari alat ini? Alat ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengguna gas apabila terjadi kebocoran, supaya dapat cepat dilakukan penanggulangan sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah penjelasan dan simulasi dari rangkaian alat pendeteksi kebocoran gas. Pada alat pendeteksi gas bocor yang kami buat ini menggunakan beberapa komponen atau perangkat. Yang pertama, kita menggunakan rangkaian LCD. Yang kedua, kita menggunakan Arduino Uno. Yang ketiga, kita menggunakan sensor gas. Dan yang keempat, kita menggunakan buzzer sebagai alarm. Yang kelima, kita menggunakan LED merah sebagai indikator tanda bahaya dan LED hijau sebagai indikator tanda aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja untuk sistem gas sensor yang telah saya buat. Nah, seperti yang dapat dilihat, di sini saya menggunakan Tinkercad sebagai simulatornya. Dengan parameter yang saya gunakan antara lain ada Arduino Uno R3, ada buzzer, kemudian ada gas sensor, ada resistor, kemudian ada LED dan LCD 16x2. Kemudian langsung saja pada kode atau kode yang saya buat untuk menjalankan programnya. Nah, dapat dilihat di sini, berhubung saya menggunakan LCD 16x2, maka library yang saya gunakan adalah liquidcrystal.h sebagai pemanggilnya. Kemudian di sini saya menggunakan konstanta in dengan variabel liquid crystal LCD yang sebagai konfigurasinya, di mana RS, EN, D4, D5, D6, dan 7 akan terhubung pada Arduino Uno dengan pin 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. Selanjutnya di sini saya menggunakan variabel in buzzer, di mana buzzer di sini saya gunakan sebagai output suara, yaitu ketika sensor yang terdeteksi melebihi dari kapasitas maka akan berbunyi sebagai alarm. Saya di sini menggunakan pin 8 pada port Arduino-nya. Kemudian di sini saya menggunakan variabel in gas pin. Nah, data yang terbaca oleh sensor gas akan dikirim dan dibaca melalui pin ADC atau A0 atau 0. Bisa dilihat di sini pin ADC atau A0. Di sini saya menulisnya 0 saja. Kemudian ada variabel float gas data. Nah, pada variabel ini data hasil pembacaan yang terbaca maka akan disimpan pada variabel ini. Nah, selanjutnya ada variabel in LED danger. Nah, di sini untuk in LED danger sebagai konfigurasi saat
pada port Arduino-nya. Nah, kemudian untuk save atau ketika aman atau gas tidak terdeteksi lebih dari batas, maka di sini saya menggunakan LED berwarna hijau dengan pin yang saya hubungkan dengan port Arduino 10. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan logika void setup. Nah, seperti biasanya pada variabel ini terdapat inisiasi yang di dalamnya dapat dibaca oleh Arduino hanya satu kali saja saat proses Arduino dijalankan atau dinyalakan. Berhubung di sini saya menggunakan LCD 16x2, maka di sini saya menuliskan LCD PKI 16:2. Nah, 16 ini berarti LCD ini menggunakan 16 kolom dan 2 baris. Selanjutnya di sini saya menggunakan logika void loop. Nah, pada logika void loop, inisiasi yang terdapat di dalamnya ini akan dibaca secara terus-menerus saat proses Arduino dijalankan. Kemudian lanjut, di sini saya menggunakan variabel gas data sama dengan analog read dan gas pin. Nah, analog read di sini digunakan untuk membaca nilai analog, dan gas pin ini yaitu sensor pin yang terhubung ke pin sensor gas. Jadi analog read di sini berfungsi untuk membaca data dari sensor gas yang kemudian disimpan pada gas data. Kemudian saya menampilkan data tersebut dengan cara yang pertama dengan LED set cursor 0.0. Nah, artinya di sini saya menampilkan karakter yang pertama terdapat pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Di sini dengan perintah atau karakter yang saya buat gas terdeteksi. Selanjutnya di sini ada LCD set cursor 0.1. Nah, di sini saya menggunakan untuk karakter yang kedua pada kolom 0 dan baris ke 1 dengan masukan atau tulisan karakter gas. Dan di sini adalah proses atau data dari gas sensor kemudian dimasukkan pada LCD. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel Norton buzzer yang artinya ketika sensor gas membaca gas tidak melebihi batas, maka buzzer tidak akan menyala. Dengan kata lain, di sini ada digital write untuk LED danger saat berbahaya, yang LED berwarna merah tidak akan menyala, sedangkan untuk LED yang berwarna hijau atau safe akan high atau menyala. Kemudian di sini saya menggunakan logika while gas data lebih dari 300, yang artinya di mana gas data ketika terdeteksi lebih dari 300 secara otomatis maka LED buzzer akan menyala, dan kemudian LED berwarna merah juga akan menyala karena di sini dengan keadaan high, dan LED hijau akan low atau mati. Dengan karakter yang terdeteksi akan terbaca gas terdeteksi dengan keterangan berbahaya. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada simulator. Nah, di sini sudah muncul seperti yang sudah saya terangkan tadi, ketika gas yang terdeteksi tidak melebihi
batas atau yang dibuat saya tadi 300, maka LED hijau atau step akan menyala dan buzzer tidak akan menyala atau tidak berbunyi. Nah, di sini saya langsung saja untuk mensimulasikan. Nah, di sini anggap saja ini gasnya. Nah, saya akan dekatkan pada sensornya. Bisa dilihat di sini, gas yang terdeteksi semakin dekat, maka semakin mendekati dari batas gas yang saya buat tadi. Nah, ketika gas yang terdeteksi lebih dari 300, maka yang akan terjadi